Halo guys, nama saya Sofia, NIK saya 185114. Jadi hari ini saya akan membuat video UAS tentang perbankan. Jadi pertama itu pengertian perbankan. Kalau pengertian perbankan menurut saya dalam pasal 1 angka 16 UUD nomor 17 tahun 1992 tentang perbankan dinyatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal ini dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Terus pasal 40 juga mengatakan bahwa rahasia bank ini adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan keadaan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Terus di tahun 1992 itu direvisi lagi. Rahasia bank itu sebenarnya adalah dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Lalu diubah ke Nomor 10 Tahun 1998 sesuai dengan pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, menyimpan dan simpanannya. Oke, selanjutnya di sini dia menyatakan peran Bank Indonesia dan apa perbedaan bank umum dengan bank rakyat dan jenis-jenis bank berdasarkan sistem kepemilikan bentuk hukum bank. Di sini saya selanjutnya akan membahas tentang apa perbedaan bank umum dan bank pekerjaan rakyat dan Bank Indonesia. Jadi perbedaan bank umum dan BPR ini yang pernah saya ringkas. Yang pertama itu kita akan bahas dengan definisi. Definisi menurut bank umum itu bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dan kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti pasal 1 ayat 3. Terus kalau sedangkan BPR kebanyakan dia melaksanakan sistemnya menggunakan konvensional berdasarkan jenis dalam satu lintasan pembayaran yang disebut dengan pasal 1 angka 4. Ini yang kedua itu kita tengok perbedaannya berdasarkan tempat kedudukannya. Pasti kadang tempat kedudukannya itu kalau menurut bank umum itu di mana saja dan di wilayah mana saja. Kalau sedangkan BPR itu dia kecamatan di luar ibu kota, kabupaten atau dengan provinsi dan ibu kota negara. Berarti dia harus ditentuin satu persatu. Terus yang ketiga itu modal direktur. Kalau misalnya bank umum biasa modal direkturnya cuma 3 triliun. Kalau misalnya si BPR ini dia lumayan tinggi. Kalau misalnya dia per daerah, kalau misalnya dia di DKI Jakarta kebanyakan 5 miliar. Kalau misalnya ibu kota di Pulau Jawa atau Bali itu rata-rata 2 miliar. Terus kalau 1 miliar itu dia diproduksi di luar Pulau Jawa, Bali dan wilayah Pulau Jawa. Habis itu yang kalau 500 juta wilayah 500 juta itu dia kebanyakan wilayah sebagai kayak ABC yang kecil. Terus yang keempat itu pemilikannya. Jadi kalau bank umum kebanyakan kepemilikan bank tersebut adalah dimiliki oleh WNA, warga negara asing yang pada hukumnya kita asing. Kalau BPR ini dia kebanyakan harus dimiliki oleh WNI atau yang berhubungan dengan negara Indonesia atau asliat warga negara Indonesia. Dan kelima itu bentuk hukum.
bentuk hukum kalau bank umum itu dia PT, koperasi, PD. Terus kalau BPR ini kebanyakan kayak perusahaan daerah, kooperasional, PT juga ada, tapi lainnya JO pasal 58 selengkapnya. Yang keenam, saya akan membahas dengan bentuk penghimpunan dana. Kalau bentuk penghimpunan dana kebanyakan mereka menggunakan biro tabungan deposit dan sertifikat deposit. Pasal 6 ayat 4. Terus kalau BPR ini kebanyakan tabungan deposito, terus berjangka pasal 13 sama ayat 4. Terus kabupaten kota asingnya itu kebanyakan boleh kalian cek di pasal 7 atau huruf A. Kalau di BPR ya tak ada. Yang ke-8 perbedaan itu penyataan. Kalau penyataan itu sama yang tadi yang saya bahas, dia sama boleh dipasangkan pasal 7 sama ayat 4. Kalau sedangkan dalam perkreditan dia tidak boleh dipasangkan. Terus yang 7 itu clearing. Clearing itu kalau bank umumnya boleh menggunakan peserta kering, kalau BPR dia tidak boleh menggunakan kering. Dia hanya sebatas ke bank aja. Jadi selanjutnya itu peran BI dalam sistem pembayaran yang aman dan efisien. Yang pertama itu regulator. Regulator yang dimaksud adalah merumuskan kebijaksanaan. Terus yang kedua itu perizinan, memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang ketiga itu pengawasan, mengawasi pembayaran sistem pembayaran. Yang keempat itu operator. Operator itu menyediakan layanan sistem pembayaran RTGS, SKNBI, dan DISSS. Terus yang terakhir ini adalah fasilitator. Fasilitator ini adalah memfasilitasikan pengembangan sistem pembayaran oleh industri. Jadi selanjutnya ini saya akan membahas dengan jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Jadi yaitu yang pertama itu Bank Persero. Bank Persero yaitu adalah bank yang sahamnya atau modalnya itu seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contohnya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BN, dan Bank BTN. Yang kedua itu Bank Swasta Nasional, yaitu bank yang sahamnya modalnya itu seluruhnya atau sebagiannya itu dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya itu Bank Mega, Bank Bukopin. Yang ketiga itu Bank Pembangunan Daerah yang bank sahamnya itu modal seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya itu Bank Jateng, Bank DKRI, Bank Jatim. Yang keempat itu bank campurannya itu bank yang sahamnya modalnya dimiliki oleh swasta nasional Indonesia dan asing. Contohnya itu Bank CMB Niaga, Bank BNP Perbatas Indonesia. Yang terakhir ini adalah bank asing, yaitu bank yang sahamnya ada modal seluruhnya dimiliki oleh asing. Contohnya Bank of the Tokyo Mushiso of the City Bank. Terus yang selanjutnya bentuk hukum bank. Yang di sini adalah bentuk hukum bank. Kalau bank umum itu kebanyakan PT atau koperasi atau PSH daerah. Terus kalau bank kredit kebanyakan PT koperasi, PRSB daerah, dan bentuk lainnya yang ditetapkan dengan PP. Terus kepemilikan bank ini yang pertama itu bank umum. Bank umum itu kebanyakan WNI atau Badan Hukum Indonesia. Kalau pengkreditan layak banyak WNI atau bank umum. Terus bank umum dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia. Terus yang kedua, warga negara Indonesia ini dan atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau Badan Hukum asing secara kementerian dengan ketentuan maksimal 99% yang modal disetorkan. Terus yang kedua itu modal disetorkan minimal 3 triliun. Yang terakhir itu pembukaan cabang di luar negeri hanya diberikan kepada bank yang telah menjadi bank devisa minimal 24 bulan dan telah mendapatkan izin dari
otoritas negara setempat. Jadi selanjutnya syarat kepemilikan. Jadi syarat kepemilikan ini yang pertama itu harus mendapatkan izin dulu dari BI. Yang kedua, karena penuhan syaratnya ini pendirian suatu organisasi kepemilikan keahlian di bidang perbankan tersebut, kelayakan rencana kerjasama. Yang kedua itu tingkat persaingan usaha yang sehat antara bank. Habis itu 3, kejenuhan jumlah bank dan suatu wilayah tertentu. Yang keempat, pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Terus sini adalah kegiatan-kegiatan di mana usaha BPL atau bank umum yang tidak boleh melakukan transaksi dilarang. Contohnya itu udah berkaitan dengan UUD nomor 7 1992 pasal 14. Jadi sini menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua itu melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Terus yang untuk perbankan syariah pasal 25, yang pertama melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Terus yang kedua menerima simpangan berupa giro ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang terakhir itu melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukarannya ke uang asing dengan diizinkan oleh BI. Terus di sini juga saya ingin membahas rahasia bank. Rahasia bank di pasal 1 angka 28 UUD nomor tahun 198 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, keterangan menjadi nasabah, penyimpan dan simpanannya. Yang kedua itu teori pendapat tentang rahasia bank. Yang pertama itu ada 2 teori. Pertama itu teori rahasia bank bersifat mutlak sama teori rahasia bank bersifat relatif. Jadi saya akan membahas dengan mutlak. Yang mutlak itu yaitu bank berkaitan menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Terus yang kedua yang terakhir ini adalah yaitu bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya untuk suatu kepentingan atau mendesak. Terus di sini saya akan membahas hal-hal ini yang dapat dilihat dalam Undang Perbankan Indonesia yang mengeluarkan rahasia bank itu untuk kepentingan umum. Yang pertama itu perpajakan. Perpajakan ini ditulis oleh pasal 41 ayat 1. Yang kedua penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada bank urusan piutang dan lelang negara atau panitia urusan piutang negara pasal 41 ayat 1. Yang C, peradilan negara perkara pidana pasal 24 ayat 1. D, perkara perdata antara bank dan nasabahnya pasal 43. Yang E, tukar menukar informasi antara bank pasal 4 Undang-Undang ayat 1. Yang F itu permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah simpan yang disebut dengan deposit yang disebut secara tertulis yang dicantumkan oleh pasal 44A ayat 1. Yang terakhir ini adalah permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah menyimpan meninggal dunia, yaitu dari pasal 144 ayat A pasal 2. Terus saya selanjutnya akan membahas dengan fungsi penjanjian kredit. Fungsi penjanjian kredit ini adalah yang pertama itu sebagai penjanjian pokok. Artinya penjanjian pokok ini kredit merupakan suatu yang menentukan batal atau tindak batalnya perjanjian lain yang mengikuti, misalnya perjanjian peningkatan jaminan. Yang kedua itu sebagai alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban di. Yang terakhir ini adalah sebagai alat untuk melakukan monitoring atau kredit. Yang terakhir ini adalah kenapa jaminan ini disebutkan paling penting, karena dalam penelitian yuridis normatif yang disimpulkan adalah satu, fungsi jaminan terhadap pekerjaan bank yaitu untuk menjaminkan perusahaan utang debitur bila debitur uang penalti atau dikembalikan.
Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya ini akan tetap kembali walaupun dengan cara mengeksekusi jaminan kredit perbankan. Jika dilihat mengenai fungsi jaminan kredit baik ditinjau dari sisi bank maupun dari sisi kreditur, yakni pertama, jaminannya ini kredit sebagai pengaman perusahaan utang. Yang kedua ini jaminan kredit sebagai pendorong motivasi atau debitur untuk membayar tagihan-tagihannya. Terus yang terakhir, yang ketiga ini fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan yang dicantum oleh Undang-Undang BI. Terus yang terakhir di sini kita akan membahas dengan strategi penyelesaian kredit bermasalah. Yang saya dapatkan, yang pernah saya dengar dari pembahasan dari Bapak, yang pertama itu lembaga jaminan. Kalau lembaga jaminan ini yang saya tahu ada 4. Yang pertama itu gadai. Gadai itu di dalam undang-undang BW 1155. 2 itu adalah hak hipotek. Hipotek 1178 BW tahun 229. Yang ketiga hak tanggungan. Hak tanggungan ini pasal 20 Undang-Undang 4 tahun 1996. Yang terakhir ini disebut dengan fidusial. Fidusial ini tercantum pada pasal 29 Undang-Undang 42 tahun 1999. Habis ini strategi penyelesaian kredit bermasalah. Kalau menurut saya ini yang pertama itu preventif, yaitu preventif ini adalah perubahan kebijakan atau standar. Jadi selanjutnya itu strategi penyelesaian kredit bermasalah. Yang pertama itu preventif, yaitu perubahan kebijakan. Yang kedua itu standar kualitas kredit. Yang ketiga itu penentuan sinyal-sinyal yang berbahaya. Yang keempat itu amin kredit secara sistematis. Yang keempat itu form tidak bisa dicegah. Yang ketiga itu direction, atau keempat itu kualitatif yang dilakukan oleh penyelesaian masalah. Jadi di sini saya kemarin Bapak pernah menjelaskan kalau misalnya upaya penyelesaian kredit bermasalah itu, yang pertama itu dengan restruktur kredit, yaitu perpanjang jangka KWT, itu diberikan jangka waktunya lebih panjang dikit. Yang kedua itu grace of credit berdasarkan periode yang ada. Yang terakhir ini penurunan suku bunga yang diberikan kepada nasabah yang beretika baik. Jadi ini nggak semua orang bisa dapat di bank kecuali dia memiliki etika yang baik, seperti tidak macet-macet di dalam bank. Terus yang terakhir ini kredit bermasalah itu uang prestasi. Yang pertama itu lancar, yang kedua itu dalam perhatian khusus, 3 kurang lancar, yang 4 diragukan, yang terakhir itu masih 90 hari. Jadi sekian video saya yang bisa saya sampaikan ke Bapak dan lain-lainnya. Semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih.